Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Para pemirsa, benarkah dosa ghibah itu lebih berat daripada zina? Kalau kita lihat seberapa berat ancaman dan dosa bagi orang yang suka berbuat ghibah atau menggunjing. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12 menyatakan bahwa ghibah membicarakan keburukan atau aib orang lain sama saja dengan memakan daging bangkai saudara sendiri. Ya, adakah seseorang di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Ya, diriwayatkan dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bila ada orang yang berbuat gibah, maka siksanya langsung diperlihatkan. Ya, sebagaimana yang terjadi, ada dua orang wanita yang diperintah olehnya untuk memuntahkan darah kental dari mulutnya setelah menggunjing saudaranya. Seiring banyaknya orang-orang yang menggunjing, ya seperti mungkin di saat sekarang ini ya, siksaan itu pun tidak lagi diperlihatkan para pemirsa. Ya, terlebih dosa besar itu sudah dianggap sebagai hal biasa dan lumrah terjadi. Naudzubillah min dzalik ya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyatakan bahwa dosa ghibah berat, ya, lebih berat dari dosa zina. Ya, ghibah itu lebih berat dari zina. Ya, ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Al-ghibatu asyaddu minaz zina. Ya, qila wa kaifa. Ya, para sahabat bertanya, bagaimana bisa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, seorang laki-laki yang berzina lalu bertobat, maka Allah bisa langsung menerima tobatnya. Tapi pelaku ghibah tidak akan diampuni sampai dimaafkan oleh orang yang digibahnya. Tak hanya itu para pemirsa ya, diriwayatkan bahwa Allah pernah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, siapa saja yang meninggal dunia dalam keadaan bertobat dari perbuatan ghibah, maka dia adalah orang terakhir masuk surga. Dan siapa saja yang meninggal dalam keadaan terbiasa berbuat ghibah, maka dia adalah orang yang paling awal masuk neraka. Lebih bahaya lagi, nanti di akhirat, orang yang suka ghibah akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah oleh orang yang digibahnya. Amal kebaikannya dibayarkan kepada orang-orang yang pernah dizoliminya, termasuk kepada orang yang telah dighibahnya. Jadi malah bayarnya kalau di akhirat ya pakai pahala amal ibadahnya itu ya. Setelah amal kebaikannya habis, amal keburukan orang-orang yang dizoliminya diambil untuk ditimpakan kepada dia. Akibatnya dia akan menjadi orang yang bangkrut sebagaimana orang yang digambarkan Rasulullah SAW dalam hadis ya. Suatu hari Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tahu siapakah orang yang bangkrut? Para sahabat bertanya, mereka menjawab, orang yang bangkrut di tengah kami adalah orang yang sudah tidak memiliki dirham dan harta benda lain. Rasulullah menjelaskan, orang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa amal sholat, amal zakat, amal puasa, namun dia pernah mencaci si fulan, menuduh si fulan, makan harta si fulan, menumpahkan darah si fulan, memukul si fulan, sehingga yang ini dibayar dengan kebaikannya dan yang ini dibayar dengan kebaikannya. Jadi fulan tadi ya dibayar dengan kebaikannya si pelaku tadi, yang fulan yang lainnya juga dibayar dengan pelaku tadi, kebaikan dari pahala dari si pelaku tadi. Setelah kebaikan-kebaikannya habis, ya, pahala-pahalanya habis, nggak ada yang bisa membuat bayar, ya, maka sebelum semua kezoliman itu terbayar, maka diambillah keburukan-keburukan mereka yang pernah dizoliminya, lalu ditimpakan kepada dirinya. Akibatnya dia dilemparkan ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik ya. Demikianlah para pemirsa ya, perbuatan ghibah yang selama ini kita anggap enteng ya. Mudah-mudahan dengan adanya video ini ya, kita semakin waspada terhadap segala bentuk perbuatan yang dapat menghapus amal kita, termasuk perbuatan ghibah. Dan nanti harapan kita adalah agar amal kita selamat, tidak ada yang menggerogoti, dan nanti insya Allah mudah-mudahan amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Terima kasih para pemirsa, mudah-mudahan kita selalu menjauhi perbuatan tersebut, dan itu tadi dosanya ternyata besar sekali dan mudah-mudahan kita bisa menghindarinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.